berbahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Yosefina Yohania Lando, SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi melalui kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Jadi refleksi kali ini saya tuangkan melalui 3 pertanyaan yang akan saya jawab sendiri. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Jadi sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa setiap siswa pada jenjang yang sama pasti memiliki kemampuan yang sama dan karakter siswa tidak mempengaruhi pembelajaran di kelas. Namun kenyataannya bahwa setiap siswa memiliki karakter yang berbeda. Tugas guru hanyalah mengajar sesuai dengan materi yang sudah ditentukan. Suasana kelas yang tertib, disiplin, suasana kelas yang tenang, dan nilai yang bagus adalah fokus utama saya. Peran guru lebih dominan dibandingkan peserta didik. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 ini tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, ada banyak hal baru yang saya pelajari, khususnya dalam pembelajaran di kelas. Untuk itu saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ki Hajar Dewantara. Melalui filosofi itu juga saya merasa bersyukur bahwa sebagai seorang guru adalah tugas yang sangat mulia. Dan melalui penjelasan Bapak Ki Hajar Dewantara, saya memperoleh banyak hal. Di antaranya, 1, menghargai setiap karakter siswa, selalu memberikan motivasi serta selalu memberikan apresiasi atau reward kepada siswa ketika mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang kedua, bagaimana guru di kelas hanya mengajar sebatas memberikan nilai, tapi guru harus mampu menguasai karakter masing-masing siswa. Jadi bagaimana guru di kelas bukan hanya mengajar sebatas memberikan nilai, tetapi guru harus menguasai karakter masing-masing siswa, menghormati dan menghargai setiap usaha dan proses yang mereka lalui, mengikuti setiap perkembangan mereka, menuntun mereka sembari memberi motivasi dan dorongan hingga muncul karakter yang baik. Hingga anak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik dan dapat menjadi manusia yang merdeka. Selain itu saya juga mempelajari bahwa peserta didik memberikan peserta didik kebebasan dalam menyelesaikan tugas sesuai kreativitas masing-masing. Jadi tidak berdasarkan apa yang saya berikan, tetapi siswa diberi kesempatan untuk berkreasi sesuai pemahaman mereka. Meniadakan hukuman agar siswa belajar dengan suasana yang menyenangkan tanpa paksaan maupun tekanan. Jadi saya berusaha sebisa mungkin menghindari bahwa tidak terjadi hukuman sehingga siswa benar-benar nyaman mengikuti pelajaran yang saya berikan. Menjadi teladan bagi peserta didik dalam memperbaiki laku murid. Yang ketiga, refleksi saya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang ingin saya terapkan yaitu mengidentifikasi karakteristik siswa, sehingga saya bisa mengetahui setiap masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasi siswa-siswa dengan karakter yang berbeda, dengan metode dan model pembelajaran yang berbeda pula. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kalau sebelumnya saya lebih menekankan siswa agar mendengarkan penjelasan saya, kali ini saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih
berkreasi, lebih berusaha tanpa mengharapkan guru, dengan sumber dan referensi yang berbeda, tidak hanya dari guru saja. Yang berikut, merancang pembelajaran berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana terkandung dimensi pelajar Pancasila. Yang berikut, tidak menuntut murid, namun menuntun murid agar mereka mampu menemukan potensi yang mereka miliki. Yang berikut, menjadi contoh yang baik, sahabat, mediator, pendukung, penyemangat bagi peserta didik. Jadi kapan kita bisa jadi sahabatnya peserta didik sehingga mereka nyaman dengan kita? Kapan kita menjadi guru yang baik sehingga komunikasi antara guru dan siswa benar-benar saling terbuka. Yang berikut, memberikan kesempatan dan ruang bagi peserta didik. Dari refleksi tersebut, saya menyimpulkan bahwa pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, kaum pendidik. Karena hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Untuk itu, kita sebagai guru menuntun agar mereka tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang jahat. Peran pendidik tidak hanya membentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan atau keterampilan kognitif saja, tapi juga mendampingi murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu sosial, emosi, empati yang tertuang dalam pembelajaran di kelas, agar bisa membantu peserta didik menjadi manusia yang merdeka, yang dapat bersandar pada kekuatan lahir dan batinnya sendiri. Anak-anak tidak terlahir seperti kertas putih yang kosong, sehingga kita seenaknya menulis, menggambar, dan mewarnai sesuai keinginan dan kehendak kita. Namun pada dasarnya mereka terlahir seperti kertas yang berisi tulisan samar, sehingga tugas guru hendaknya menuntun, membantu, menebalkan keunikan dan keistimewaan yang mereka miliki. Demikian refleksi dan kesimpulan yang saya berikan. Salam dan bahagia Bapak dan